tapi tidak lama di Madura. Kalau di Madura itu mayoritas orang laki-laki itu kepada perempuan sepertinya kurang begitu menghormati. Rata-rata karakteristiknya itu keras-keras. Maka untuk jiwa saya pribadi, nah sikap seperti itu sangat tidak senang sekali. Dari sikap-sikap yang tidak enak didengar dan dipandang itulah yang membuat diri saya ini harus keluar dari Madura, tidak di Madura. Lah kebetulan setelah di pondok di Situgiri, guru kami, guru saya, Pak Kiai sudah almarhum, sangat memberikan contoh teladan yang pas dengan pikiran saya. Ya, mencuci punya Bu Nyai itu mencuci sendiri, masak sendiri juga, dan selalu tidak merepotkan kepada Bu Nyai. Kau belanja ke pasar, belanja sendiri. Pondok umur 16 tahun sampai umur 25. Dari pondok ditugaskan ke lingkungan sini, saya sudah tertarik dengan lingkungan sini. Soalnya lingkungan sini tidak berlomba-lomba dengan hal duniawi. Sampai umur 25 langsung nikah. Keluar pesantren langsung nikah. 11 tahun. Saya kepala sekolahnya, Ustadz itu ngajar. Kalau saya tuh lebih sering keluar kota waktu itu, makanya saya ambil guru tugas. Ustadz tahu, saya bilang, Ustadz hari ini 3 hari saya ke Surabaya, awasi anak-anak. Kan saya sering titip, oh iya. Dia dulu panggilnya Ustadzah ke saya juga, ya Ustadzah gitu. Kemudian seakan-akan Mbak bisa dipastikan setiap bulan saya keluar kota. Makanya ketika dia itu menyampaikan hasilnya, saya bilang, saya ini orang aktivis. Setiap saat pasti sambil saya tinggal. Saya bilang ke Ustadz, saya nggak terbiasa di dapur. Kalaupun saya di dapur itu maunya saya sudah masak apa, tapi orang lain saya malu kalau dimakan orang. Kemudian dia bilang, ya sudah saya mau seperti itu. Saya Mbak kawin itu 2 hari, itu kan manten baru ya. Saya itu konferensi di Surabaya. Teman-teman saya kaget, Mbak, sama ini loh, manten anyar, bojone ditinggal gitu. Tapi kan kita sudah komitmen, apa yang sampean kerjakan tidak akan saya ganggu, sebaliknya. Ya kalau pagi saya jadwal sholat subuh, punya kewajiban untuk ngimami sholat subuh dan zikiran. Setelah itu langsung nyambung dengan anak-anak sholat duha. Setelah sholat duha ada kultum sedikit untuk bekal sedikit-sedikit. Setelah itu anak-anak doa berangkat sekolah. Dikejarlah ilmu. Jangan sampai cuma lulus SMP sudah mau kawin. Ada. Lulus SMA mau kawin, nanti main kelereng sama anaknya. Yona main kelereng, Yona main bekel. Karena apa? Anak melahirkan anak. Masih anak-anak sudah punya anak-anak, jadinya anak-anak semua. Jangan nanti karena perempuan tidak boleh sebagai orang kantoran
Ya tidak boleh. Kalau perempuan bisa jadi manajer, kenapa harus tidak boleh? Ya silakan. Laki-laki tapi tidak bisa buka laptop sekanan. Mau jadi manajer, hancur tatanan perusahaannya nanti. Makanya kejarlah ilmu. Kalian pengen jadi suami kayak gimana? Pengen aku pengen jadi yang pengertian, yang bisa bantu istri, bantu kerja di rumah lagi, sama gendong anak kalau istri bekerja. terserah istrinya. Kalau mau bekerja tidak apa-apa, kalau tidak mau tidak apa-apa juga. Tanpa perempuan kita tidak bisa ada di dunia. Untuk istri saya, karena punya kewajiban sebagai pemimpin kepala sekolah di PAUD dan TK, maka saya tidak mengganggu untuk kegiatannya. Sudah, sampean ke sana, kewajibannya selaku pemimpin harus aktif, harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Jangan cawi-cawi dengan pekerjaan di rumah, sudah saya yang handle semuanya. Setelah itu saya kerja di dapur, ya memasak, ya mencuci, ya ngepel. Itu tugas saya. Ya kadang-kadang anak saya kalau tidak ada yang pegang, ya dipegang sendiri. Ya kalau sudah mau meme, ya diantarkan dulu. Nanti diambil lagi. Itu agar tidak mengganggu pada umiknya. Kalau yang SD, baru kemarin yang pagi entah sekarang 11, sekarang jam 12, reguler. Kalau yang TK jam 10 sudah pulang. Yang banyak itu rata-rata kan ngaji ke saya, Mbak. Ketika ngantarkan anaknya, dia melihat Ustadz itu sedang apa. Ada Assalamualaikum, mau ngundang Ustadz. Mari silakan duduk, saya masih masak sebentar. Loh, Ustadz masak, kan gitu. Ayah itu tertular, Mbak, seperti itu. Yang banyak itu kan laki-laki itu gengsi. Itu ya mayoritasnya kan seperti itu. Suaminya kasar sama istri. Kalau sudah ngamuk itu bukan cuma orangnya yang diamuk. Sak bantal-bantalnya hancur semua. Harus masak, masakannya tidak cocok, tidak makan, langsung beli di luar. Ya sini tempat pengaduannya. Ya kasih saran sebagaimana saya biasa dilakukan di rumah tangga saya. Perisai dan sebuah mutiara dan sebuah kekuatan yang sebelum saya dengan Pak Ustadz itu, ya belum rumah tangga saya belum seperti ini. Yang harus yang ada yang baik. Kalau nggak ada yang baik nggak bisa. Mau ikut siapa kita kan gitu. Kadang istri ya mungkin capek, apa. Pas kebetulan saya sempat, saya yang bantu. Itu tidak ada konsep apa ya, klasifikasi tentang tugas itu dengan istri, enggak. Jalan deh seperti biasanya. Ada kata memang tugas istri itu bisa saya kerjakan, kenapa tidak gitu, saya bisa kerjakan juga gitu. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini saya banyak mencontoh dari. Menjelang maghrib itu ada lagi sudah kegiatan yang mau ngaji sudah datang. Tuh rewangin anak-anak yang kecil-kecil untuk hafalan juz amal Quran itu sudah hafal duluan, nantinya gampang memahami. Setelah itu sholat maghrib, zikir, sholat sunnah, kemudian belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini di klasikal. Kalau yang kecil-kecil tugasnya istri saya untuk membimbing. Kalau yang sudah usia SMP, SMA itu sudah
saya yang nangani sampai kepada yang kuliah. Siap hari besar Islam, bulan Maulid kelahiran Rasul kita bersanjung dengan pakai kegiatan kami selain di rumah dan di lembaga, yaitu apa yang dijadikan kegiatan masyarakat, ya materi yang saya bawa disesuaikan dengan acara tersebut. Jika acara itu merupakan walimatul khitan seperti tadi pagi, itu acara selamatan khitanan sunatan, maka materi yang dibawa itu yang berkenaan dengan anak itu yang diselamatin. Kalau ceramah di Jumatan tergantung situasi dan kondisi. Ya, seperti kemarin untuk lebih menghormat kepada anak turun perempuan karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kalau keadaan masyarakat itu dalam segi apa yang melemah, maka itu dikasih motivasi. Kalau anak perempuan kita dididik dengan takwa kepada Allah, dengan anak yang penuh dengan ilmiah, terhormat, menjadi anak yang bermanfaat untuk negara dan bangsa. Saya ingin lebih mengabdi. Sudah suami seperti ini, masa saya tidak ngabdi? Saya juga pernah melihat bahkan teman saya sendiri itu kiai suaminya, itu mengkotak-kotakkan. Itu mungkin watak yang seperti itu ya, mungkin kalau Al-Quran tidak ngajari seperti itu. Itu kan lahir dari nurani kita sendiri. Kebetulan suami saya adalah wira swasta. Kalau seandainya saya yang masak, maka suami yang harus cuci piring. Dan Ustadz Nur Salim sudah memberikan sebuah kebenaran, memberikan contoh kebenaran kepada masyarakat yang di sekitar sini. Jadi sampai saat ini malah kesadaran saya sama Ustadz itu lebih tinggi daripada di awal. Bahwa kebahagiaan itu kita tidak terletak di materi, pokoknya saling pengertian, kita aman dalam rumah tangga, saling sayang menyayangi, kan begitu.